Hai semua, selamat datang di channel IVIME, tempat dimana kamu dapat info terbaru seputar anime dan kamu juga bisa dapat rekomendasi anime atau drama yang jarang direkomendasikan loh. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kalian klik follow atau mengikuti channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel IVIME. Dan kalian jangan lupa klik like dan berikan komentar ya, biar kita makin semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa banyak bicara lagi, mari kita ke IV Renime. Bareng saya PVI Filia sebagai narator. Oke, di video kali ini Mimin akan menjelaskan sebuah anime yang bertemakan mahou shoujo. Apakah di antara kalian ada yang juga menyukai anime yang bertemakan mahou shoujo? Nah, sejujurnya Mimin sangat menyukai anime yang temanya mahou shoujo. Dan kali ini Mimin akan memberitahukan rekomendasi anime yang bertemakan mahou shoujo, yaitu adalah anime yang berjudul Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Anime ini merupakan anime bertema mahou shoujo yang dirilis pada musim dingin 2004, atau anime ini adalah spin-off anime dari Triangle Heart. Dan anime Triangle Heart ini ada di dalam sebuah game. Gamenya kalian bisa mainkan di Steam atau di tempat-tempat lainnya. Nah, game Triangle Heart ini merupakan anime yang diadaptasi dari novel visual yang berjudul sama. Buat kalian yang mau nonton anime Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, kalian bisa nonton anime Triangle Heart terlebih dahulu, meskipun tidak ada hubungannya dengan anime Mahou Shoujo Nanoha. Oke, anime ini dimulai dengan seorang anak siswa SD kelas 3 bernama Takamachi Nanoha. Takamachi Nanoha ini adalah seorang anak SD biasa loh, dan mempunyai dua teman dekat. Nah, yang satunya lagi adalah anak orang kaya. Rumahnya itu sangat besar. Pada suatu hari, Takamachi Nanoha bermimpi bertemu dengan seorang ferret. Lalu setelah terbangun, ternyata itu semua hanya mimpi. Dan saat dia bangun, pergi sekolah seperti biasanya. Dan saat dia pulang sekolah, bertemu dengan seekor ferret atau musang yang bisa bicara, yang bernama Yunoskria. Musang yang aneh ini terlihat sangat terluka. Banyak luka yang ada di tubuhnya. Karena mendengar tangisan telepati untuk meminta bantuan, Nanoha pun akhirnya menemukan musang tersebut. Dan ternyata Yunoskria ini adalah seorang arkeolog dan penyihir dari dunia lain, alias dari planet lain atau dari dimensi yang lain, yang secara tidak sengaja telah menyebarkan benih permata yang berbahaya ke seluruh bumi. Nah, benih-benih ini menyebabkan bencana dan membuat sebuah monster. Akibatnya Yuno terluka sangat parah karena melawan monster-monster tersebut, dan seluruh kekuatan sihirnya pun habis. Lalu Yuno pun kembali ke dalam bentuk seekor musang atau ferret. Yuno ini sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk mengumpulkan para benih tersebut. Lalu Yuno bertemu dengan Takamachi Nanoha yang saat itu kebingungan bertemu dengan seekor ferret yang bisa bicara. Nah, Yunoskria ini meminta tolong kepada Nanoha untuk membantunya dalam penyegelan Lost Logia. Lost Logia tersebut adalah teknologi yang hilang, yang penggunaan dan keberbahayaannya tidak diketahui, yang bernama Jewel Sheet. Lalu musang tersebut memberi permata merah kepada Nanoha dan menjelaskan kepadanya, dengan permata ini Nanoha bisa berubah dan dapat menggunakan sebuah sihir. Karena di bumi, planet tempat Nanoha tinggal, tidak ada yang namanya sihir. Nah, karena itu Nanoha sangat bingung, dan dia harus mengalahkan monster yang sedang mengancam mereka. Lalu Nanoha pun mengucapkan sebuah mantra untuk menggunakan batu sihir tersebut. Nah, lalu muncul sebuah device atau alat yang membantu menggunakan sihir yang bernama Raging Heart. Itu adalah nama dari permata warna merah yang diberikan oleh Yunoskria. Nah, pertempuran melawan monster pun dimulai. Monster-monster yang dibentuk Jewel Sheet pun sangat mengerikan dan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Namun, bukan hanya Yuno dan Nanoha saja yang mengincar Jewel Sheet tersebut. Di season 1 sendiri, seorang mahou shoujo lain yang blonde atau twin tail yang bernama Fate Testarossa. Nah, Fate Testarossa ini adalah mahou shoujo dari dunia lain juga loh, seperti Yunoskria. Nanti di anime ini akan ada pertarungan antara Takamachi Nanoha melawan Fate Testarossa dalam memperebutkan Jewel Sheet. Masing-masing dari mereka mempunyai misi yang berbeda-beda. Fate Testarossa sendiri
mengumpulkan jewel sheet untuk diberikan kepada ibunya. Nah, untuk apa ibunya menggunakannya masih tidak diketahui karena nanti kalau aku membicarakannya di sini nanti kalian terkena spoiler. Dan masih menjadi misteri kenapa jewel sheet tersebut bisa tiba-tiba terlepas dari penjagaan Yunus Kraya sendiri. Oke, sepanjang episode nanti akan dipenuhi dengan pertarungan, air mata, dan Takamachi Nanoha yang berusaha untuk menutupi fakta bahwa dirinya itu adalah seorang Mahou Shoujo dari kedua orang tua, kakak-kakaknya, dan teman-temannya. Kalian akan sangat menyukai seorang Takamachi Nanoha berkat kepribadiannya dan sifat baiknya, termasuk Mimin sangat menyukai Takamachi Nanoha sampai sekarang. Sayangnya, animenya masih belum berlanjut lagi. Karena itu semoga nanti animenya akan berlanjut lagi. Dan Mimin sangat menyukai Takamachi Nanoha yang versi anak-anak, karena yang versi dewasa sangat biasa saja, seperti di nerf. Tidak seru seperti Boruto yang di nerf jadi tidak hebat, dan itu membuat Mimin sangat menyebalkan. Nanoha ini adalah seorang gadis yang sangat ceria, seorang gadis kelas 3 SD disuruh melawan monster. Apalagi dengan konsep tidak adanya sihir di bumi, tiba-tiba dia disuruh melakukan sihir. Ibaratnya kalian di dunia kalian yang tidak ada sihir, lalu kalian disuruh sihir, apakah kalian mengerti? Kalian pasti akan bingung dan menertawakan hal tersebut. Kita akan melihat beberapa perjuangan seorang anak kelas 3 SD yang menanggung tanggung jawab yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab dia. Tapi karena Nanoha sendiri sangat baik, membantu pekerjaan yang bukan pekerjaannya tersebut. Selain itu, Nanoha juga mempunyai kekuatan sihir yang sangat besar, bahkan di kalangan para penyihir di dunia lain pun sekalipun. Nah, untuk Vitis Thanosha sendiri, dia digambarkan sebagai penjahat nantinya, dan juga orang yang sangat pendiam. Nanti di animenya, lambat laun, Vitis Thanosha dan Takamachi Nanoha akan menjadi teman yang sangat akrab, bahkan sampai mereka dewasa dan punya anak. Anime Mahou Shoujo Lyrical Nanoha sendiri saat ini mempunyai 3 season, 4 movie, dan 2 spin-off tentang kakak dari Takamachi Nanoha, yang bisa dibilang anime pertama kali tayang dari series Nanoha tersebut. Dan tentu saja Nanoha ini adalah spin-off yang dibuat karena iseng, tapi karena iseng malah terkenal, dan karena terkenal makanya anime seriesnya sangat banyak, sampai mempunyai 3 season dan 4 movie. Selain itu, anime ini juga mempunyai side story yang berjudul Vivid Strike. Anime side story Vivid Strike sendiri masih ada beberapa karakter sampingan yang ada di anime Nanoha season 3 atau anime Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Vivid dengan karakter dan cerita yang lain, jadi kalian wajib nonton juga ya. Ya, intinya anime Nanoha sendiri adalah anime Mahou Shoujo yang mempunyai action, karakter-karakter imut, cerita yang sangat menarik. Selain itu, grafisnya sendiri sangat bagus. Nah, untuk movie-nya sendiri, untuk movie 1 dan 2 merupakan remake dari anime seriesnya yang dibuat ulang dan ditambahkan cerita yang sedikit agak berbeda dari seriesnya. Jadi kalian wajib banget nonton movie-nya karena sedikit berbeda atau bahkan lumayan berbeda dari segi penggambarannya, dan juga segi grafisnya pun lebih bagus, visualnya, efeknya, dan musiknya pun jauh lebih bagus. Untuk movie 3 dan 4 ini adalah cerita yang sangat berbeda dari seasonnya, jadi bisa dibilang ini adalah cerita tersendiri dari anime Mahou Shoujo Lyrical Nanoha dalam bentuk movie. Jadi kalian juga wajib nonton movie dan juga set story-nya. Oke, di My Anime List sendiri, Mahou Shoujo Lyrical Nanoha yang season 1 mempunyai rating 7,41 dari 40.182 user atau mempunyai ranking 1997. Total episode 13 episode. Nah, anime Mahou Shoujo Lyrical Nanoha season 1 ini tayang pada tanggal 3 Oktober 2004 sampai 26 Desember 2004 atau tayang pada musim fall 2004. Nah, produsernya sendiri adalah Star Child Records Omnibus Japan, dan lisensinya sendiri adalah Genion Entertainment USA. Studionya adalah Seven Arch, source-nya adalah original, genrenya adalah action, komedi, drama, Mahou Shoujo, dan super power. Durasinya sendiri ada 25 menit per episode. Ini adalah sinopsis dalam bahasa Inggris, kalian bisa baca sendiri aja ya. Oke, sekarang adalah aku akan membacakan voice actor dan karakternya. Yang pertama adalah Testara Safet,
seiyunya adalah Nana Mizuki. Takamachi Nanoha, seiyunya adalah Yukari Tamura. Yunus Kraya, seiyunya adalah Kaori Mizashi. Arf atau temannya dari Testarossa Fate, seiyunya adalah Kawatani Natsuko. Alicia Testarossa, pengisi suaranya juga sama dengan Testarossa Fate atau Fate Testarossa yang bernama Mizuki Nana. Halloween Chrono, seiyunya adalah Mikako Takahashi. Suzuka Tsukimura, pengisi suaranya Ayu Shizumizu. Alisa Banning, seiyunya adalah Riku Gimiya. Nah, kedua orang ini adalah teman masa kecilnya Nanoha atau teman sekolahnya Nanoha. Lalu Presia Testarossa alias ibu dari Fate Testarossa yang bernama seiyunya adalah Rei Igarashi. Lalu Lindy Harlon, ini adalah mama dari Chrono, seiyunya adalah Ai Sakawa. Lalu Takamachi Miyuki, seiyunya adalah Ryoko Shiraishi. Dia adalah kakak dari Takamachi Nanoha. Limetami, seiyunya adalah Yuki Matsuoka. Lalu Takamachi Shiro, seiyunya adalah Kazuya Ichiyo. Dia adalah bapaknya Nanoha. Lalu Kiyoya Takamachi, ini adalah seiyunya adalah Hikari Midarikawa. Dia adalah kakak dari Takamachi Nanoha. Nah, kakaknya ini yang cowok dan yang cewek mempunyai animenya sendiri yang berjudul Triangle Heart. Untuk tema songnya sendiri, openingnya dinyanyikan oleh Nana Mizuki yang berjudul Innocent Started. Nah, untuk endingnya sendiri dinyanyikan oleh Tamura Yukari berjudul Little Miss Lyrical Step. Oke, segitu aja. Nanti kalau banyak-banyak kalian akan terkena spoiler. Kalau kalian terkena spoiler, saya pusing. Nanti kalian bingung mau nonton yang mana, karena sudah saya beritahu semua. Oke, sekarang kita akan ke pembahasannya bersama Kak Ivy Aimi. Karena saya tidak dibayar, mari kita serahkan ke dia. Karena saya tidak dibayar, mari kita ke pembahasan animenya oleh Kak Ivy. Terima kasih untuk admin VVI Filia yang sudah membacakan membacakan narasi atau narator mengenai anime Mousoujo Lyrical Nanoha. Nah, untuk di video kali ini aku akan membahas animenya ya. Anime Nanoha sendiri, dia itu adalah anime genre Mousoujo yang jarang banget kalian akan lihat di anime Mousoujo yang biasa, karena anime ini tuh pertama anime ini tuh anime lama, dan mungkin dia anime Mousoujo pertama mungkin ya, tapi nggak tahu ya karena saya belum nonton anime Mousoujo selain selama ini tahun 2000-an, 2003 kalau nggak salah, atau 2005 tadi ya, seperti Mimin VVI Filia tadi bilang. Nah, untuk pembahasannya sendiri, anime ini tuh anime lama yang grafisnya itu menurut aku masih bagus banget ya, wajib banget kalian tonton. Terus apalagi yang keren di sini adalah Nanohanya sendiri, anime Nanoha sendiri alias Takamachi Nanohanya ini, dia adalah tokoh utamanya dan dia tuh masih kelas 3 SD. Itu keren banget, apalagi kan Nanohanya sendiri masih kelas 3 SD dan dia di buminya itu tidak ada yang namanya sihir sama sekali. Nah, tahu-tahu dia disuruh ini ngelawan monster gitu. Abain anak kelas 3 SD disuruh ngelawan monster gimana? Nggak ngeri, nggak kasihan gitu ya kan? Bener kan? Nah, terus kan kasihan gitu kan kita sebagai penontonnya itu. Terus ditambah banyak dramanya, nggak drama sih, kayak konflik antara Nanoha dan nanti sama Mousoujo lain, bukan Mousoujo ya, sama musuh-musuhnya dari dimensi yang lain. Itu bagus banget, kalian wajib banget tonton itu. Terus adegan pertarungannya, meskipun grafis dari anime anime ini tayang di tahun-tahun 2000-an, ini grafisnya lumayan bagus banget di zamannya gitu, dan wajib banget kalian tonton gitu ya. Terus nanti ada dan untuk season satunya itu nanti animenya itu akan berfokus kepada Nanoha dan satu musuh yang bernama Fate Testarossa. Nah, nanti ini mereka berdua bakalan jadi temen deket sampai akhir season lah pokoknya. Karakter development dari Nanoha sendiri ini bagus banget menurut aku, karena ya dia
eh, anak kecil, anak SD yang biasanya ngerjain soal, ngerjain ulangan, ngerjain apa nih, tahu-tahu disuruh ngelawan monster gitu kan. Awalnya dia kayak takut-takut, ngeri-ngeri segala macem, akhirnya dia berani gitu kan, kuat, berani dan sehat. Apa sih? Terus dan ternyata yang seperti admin Vivi tadi kasih tahu, anime ini tuh adalah anime lanjutan dari dari anime Triangle Heart. Nah, ini tuh kayak project iseng doang gitu. Nah, justru karena project iseng malah naik, malah terkenal, malah booming. Ada berapa season ya? Oh, ada 4 season. Ada 4 season. Nah, untuk season keduanya sendiri akan berfokus dengan musuh baru nanti. Nanti Nanoha-nya ini akan udah gabung sama Fate Testarosanya, dan nanti ada musuh baru yang bernama saya lupa ya, pokoknya cewek rambut pendek. Nanti dia akan memegang Lostologia juga, mirip Jewel Seed, tapi ini bukan Jewel Seed bentuknya, jadi bentuknya buku. Nah, itu season 2 juga bagus banget, seru banget, bahkan menurut aku hampir sama dengan season 1 keseruannya. Dan untuk season 3-nya ini akan berfokus di Nanoha yang sudah besar, sudah mbak-mbak, udah ibu, dan nanti Nanoha akan menjadi inspektur gitulah, pelatih militer. Nanti dia akan punya murid-muridnya. Nah, untuk season 3-nya ini akan berfokus pada murid-muridnya Nanoha, masih akan berfokus pada Nanoha-nya juga. Nah, untuk season keempatnya ini akan lebih fokus nanti akan fokus ke anaknya Nanoha. Nanti Nanoha akan punya anak angkat gitu, nanti akan fokus ke anaknya Nanoha. Nah, lalu selanjutnya nanti ada sebenarnya season 4-nya masih lumayan ngegantung, dan aku harap sih masih ada lanjutannya ya, lanjutan dari seasonnya, jadi kayak season 5 gitu, cuman masih belum ada kabar nyampe sekarang. Untuk side story-nya nanti ada side story yang namanya itu seperti yang tadi Mimin Vivi bilang di sebelumnya, yaitu Vivid Strike. Nah, untuk Vivid Strike-nya sendiri ini akan nggak ada hubungannya dengan Nanoha. Nanoha di sini bahkan tidak disebut sama sekali. Jadi ini akan animenya nanti berfokus dengan 2 karakter baru gitu, dan beberapa karakter sampingan di anime Nanoha yang season 4. Nah, seperti itu. Untuk lebih jauhnya, untuk season yang Vivid Strike ini nanti aku akan bahas di video selanjutnya aja, yang khusus untuk anime Vivid Strike. Dan kalian wajib nonton movie-nya juga, karena di movie 1 dan movie 2 itu bisa dibilang remake dari season 1 dan season 2 animenya. Cuman nanti akan ada beberapa adegan dan beberapa visual dan beberapa kayak bagian layar gitu, apa sih namanya, shoot-nya itu, shoot gambar gitu, yang sangat berbeda dari season 1 dan season 2 di TV series. Jadi kalian bisa membandingkan nanti. Jadi pokoknya kalian harus nonton yang season 1 sampai season 4, lalu kalian bisa nonton side story-nya, dan baru kalian bisa nonton movie-nya, seperti itu. Nah, untuk movie 3 dan 4 nya sendiri, yang seperti tadi admin Vivi bilang itu, dia itu akan lebih berfokus kepada cerita baru. Nah, movie 3 dan 4 ini ceritanya baru dan berfokus ke Nanoha yang masih kecil kalau nggak salah ya. Soalnya saya belum nonton ya movie 3 4. Dan movie-nya pun juga lumayan bagus karena udah mengikuti visual anime musim-musim baru gitu. Nah, untuk ratingnya sendiri kalian bisa lihat tadi kan, bagus. Keseruan ceritanya itu bener-bener beda banget sama anime-anime yang sekarang. Jadi buat kalian yang bosan sama anime-anime sekarang, itu wajib banget nonton anime itu gitu loh. Karena seperti pedoman di channelnya akan merekomendasikan anime-anime yang jarang banget ditonton, apalagi buat kalian yang para wibu-wibu baru yang dari platform aplikasi seperti Base Station dan lain-lain sebagainya, ataupun dari platform YouTube ya, seperti itu. Jadi terima kasih yang udah menonton video kali ini. Itu aja kayaknya pembahasannya, karena kalian wajib banget nonton anime Nanoha ini. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.